Benih itu telah menjadi pohon tempat burung-burung bersarang. Tapak-tapak iman Katolik di Batuna. Di Batuna, iman Katolik akan menjadi seperti api yang membakar. Ia akan membakar seperti api seorang petani. Saat ini, ia masih merupakan setitik kecil di pinggir padang. Tetapi suatu hari, api itu akan membakar habis padang itu. Demikian ungkapan Pater Johannes Kersten SVD saat mengomentari masuknya Bapak Korinus Nitti almarhum sebagai orang pertama Batuna yang menjadi Katolik pada tahun 1948. Pada tanggal 6 Januari 2012 yang lalu, Bapak Uskup Agung Kupang Monsinyur Petrus Turang telah menetapkan wilayah Batuna menjadi salah satu bakal paroki dalam wilayah Keuskupan Agung Kupang. Untuk menyambut datangnya tahap baru perkembangan iman Katolik di Batuna, Amarasi Barat, kami mencoba merekonstruksi ulang perjalanan iman Katolik dalam wilayah Batuna. Dalam usaha ini, kami berusaha membatasi diri pada peristiwa-peristiwa yang menurut kami cukup penting, semacam detak iman dalam wilayah Batuna yang menunjukkan bahwa iman Katolik tetap bertumbuh walau ada angin yang terus menerpanya, bahkan menginginkan api ini padam. Oleh karena itu, istilah rekonstruksi yang kami pakai juga mungkin tidak terlalu tepat, sebab catatan ini hanya berdasarkan cerita beberapa orang. Catatan di bawah ini masih terbuka untuk ditambahkan dan disempurnakan di kemudian hari. Pertumbuhan Gereja Katolik di Batuna ditandai oleh masuknya Bapak Korinus Nitti almarhum ke dalam pangkuan Gereja Katolik lewat pernikahannya dengan Mama Maria Hano pada tahun 1948. Mama Maria Hano berasal dari Manuat, Baumata, Kupang Tengah, dan sebagai orang yang telah beriman Katolik, ia tidak mau meninggalkan imannya itu ketika menikah dengan Bapak Korinus Nitti. Maka Santa Maria Immaculata dipilih menjadi nama pelindung stasi ini sampai sekarang. Di satu sisi, nama itu untuk menghormati Santa Maria Immaculata, namun di sisi lain untuk menunjukkan bahwa iman Katolik masuk ke Batuna lewat seorang perempuan bernama Maria Hano, dan Immaculata untuk menunjukkan keteguhan imannya sebagai seorang perempuan, kendati kultur saat itu mewajibkan seorang perempuan harus mengikuti suaminya termasuk dalam hal iman. Kemudian setelah menikah antara tahun 1948 sampai tahun 1953, keduanya pergi pulang Baumata jika ingin berdoa atau beribadat. Peristiwa pergi pulang Baumata ini justru memotivasi mereka untuk tetap bertahan. Pada tahun 1953, atas kesepakatan bersama antara Bapak Korinus Nitti almarhum, Bapak Thomas Ruku almarhum yang menyusul masuk Gereja Katolik, dan Bapak Martinus Tefu almarhum dari Valnebano,
mereka mendirikan kapela pertama di Waikoro. Oleh karena itu, kapela pertama ini memiliki jumlah 3 keluarga dengan jumlah jiwa 8 orang. Keluarga Bapak Korinus Niti almarhum, keluarga Bapak Martinus Tevo almarhum, keluarga Bapak Thomas Ruku almarhum. Setelah itu menyusul lagi ke dalam gereja Katolik keluarga yakni Bapak Bernard Seko dan istrinya Mama Kristiana Seko, 2 orang anak kandung dan 2 orang anak tiri. Pada tanggal 8 Desember 1953, 2 orang anaknya yakni Timotius Seko dan Bendelina Seko dipermandikan oleh Pater Johannes Kersten SVD. Pada tanggal 24 Desember 1954 terjadi permandian lagi atas nama Sarmolina Sophie Niti dan Franciscus Saverius Niti. Ini terjadi pada malam Natal tahun 1954 oleh Pater Johannes Kersten SVD. Keduanya adalah anak-anak dari Bapak Theophilus Niti almarhum, kakak kandung Bapak Korinus Niti almarhum. Pada tahun yang sama, 3 orang bersaudara bergabung lagi, yakni Samuel Niti almarhum, Simpson Niti almarhum, dan Nicodemus Niti, ayah kandung dari Pater Gregorius Niti SVD almarhum. Selanjutnya, pada tanggal 10 November 1955, Pater Johannes Kersten SVD mempermandikan anak ketiga dari Bapak Bernard Seko, yakni Bathsheba Seko. Selanjutnya, pada tanggal 28 Desember 1954, bertempat di Kapela Kristus Raja Bau, Pater Koning SVD mempermandikan dan menerimakan komuni pertama bagi 3 orang bersaudara, Samuel Niti, Simpson Niti, dan Nicodemus Niti. Pada tahun 1957, karena dirasa bahwa kapela pertama di Waikoro tidak lagi menampung umat ketika beribadat, maka diputuskan untuk dipindahkan ke Seonrain dan membangun sebuah kapela yang berukuran lebih besar dari sebelumnya. Pada pertengahan bulan Agustus 1962, bergabung ke dalam gereja Katolik keluarga besar Runesi, Fufu, Niti, dan Obehetan dari Pakamna, Batsain, dan Waimais. Ya, ini keluarga besar Romo Sintus Runesi dan Bruder Tommy Runesi SVD. Sekitar bulan Oktober tahun yang sama, menyusul keluarga besar Tameno di Faifnoen, Tanin Riin, dan Oeneke. Pada tahun 1963, menyusul lagi masuk keluarga besar dari kampung Naituka, Ova To'o, Kisan, yakni keluarga Tenis, Runesi, Taibenu, Niti, dan Obehetan. Dengan semakin bertambahnya umat dan tempat tinggal yang berjauhan, maka diputuskan bahwa umat yang berada di Tanin Riin, Faifnoem, dan Oeneke akan dilayani oleh Bapak Nicodemus Niti, dibantu oleh Bapak Willem Dias dari Bau. Tempat ibadatnya pun bergiliran setiap minggu, yakni di Tanin Riin, rumah Bapak David Loti, di Faifnoem, di rumah Bapak Cornelius Tameno, di Oeneke bertempat di rumah Gasper Timonen. Pada tahun 1964, dalam kebersamaan sebagai satu gereja, disepakati bahwa di Pakamna sekarang berdirilah Paroki Santa Maria Immaculata Batuna
didirikan lagi satu kapela. Dengan demikian, sudah ada dua kapela, yakni Seonrain dan Pakamna. Di akhir tahun 1964, jumlah umat yang telah menerima sakramen permandian berjumlah 50 orang. Selain itu, masih banyak orang yang masuk menjadi anggota gereja Katolik. Pada tahun 1965, banyak keluarga yang meninggalkan iman Katolik karena tersebar isu saat itu bahwa Katolik itu sama dengan PKI. Dengan terus berjalannya waktu, sampai dengan tahun 1971, atas dorongan pastor paroki Santo Yohanes Pemandi Buraen saat itu, Reverendus Pater Johannes Pfeffer SVD, dibangun 5 kapela permanen, yaitu Waikabiti, Noihain, Soba, Ruasnain, dan Batuna di Pakamna. Pada tanggal 9 September 1972, Kapela Santa Maria Immaculata Batuna diresmikan oleh Yang Mulia Monsinyur Gregorius Montero SVD, Bapak Uskup Agung Kupang, serta penerimaan sakramen permandian, komune pertama, dan sakramen perkawinan. Sehari sesudahnya, pada tanggal 10 September 1972, penerimaan sakramen krisma bagi beberapa umat. Ya, dalam beberapa umat ini masih mencari informasi tambahan berapa jumlah yang menerima sakramen krisma saat itu. Selanjutnya, pada laporan akhir tahun 1972, jumlah umat yang telah menerima sakramen permandian berjumlah 168 jiwa. Dan pada tahun 1977, kurang lebih sekitar pertengahan Agustus atau November, menyusul masuk Bapak Theophilus Hekneno almarhum dan keluarga Bapak Luterniti almarhum bersama kedua anak perempuannya, Bapak Paulus Neno almarhum bersama keluarga, dan Bapak Timotius Niti almarhum dan keluarga. Pada tanggal 14 Agustus 1978, Bapak Uskup Agung Kupang, Monsinyur Gregorius Montero SVD, menerimakan sakramen krisma di Batuna untuk kedua kalinya, bertepatan dengan perayaan perak jabatan sebagai guru agama Bapak Korinus Niti almarhum. Dalam tahun-tahun 1980-an sampai tahun 1990-an, perkembangan lebih diarahkan pada upaya pemahaman demi penghayatan iman secara benar. Selanjutnya, dalam perkembangannya, umat Katolik di Kapela Santa Maria Immaculata Batuna terus bertambah. Dari semula 1 stasi, telah berkembang menjadi 5 stasi, masing-masing stasi Santa Maria Immaculata Batuna sebagai stasi induk, stasi Santo Petrus Kisraen, stasi Santo Yosep Welnebano yang sebelumnya merupakan bagian dari Paroki Santo Yosep Pekerja Penfui, dan stasi Santo Stefanus Bitobu, serta stasi Santo Dominikus Savio Rinin. Pertumbuhan iman Katolik ini bukan tanpa tantangan, tetapi sejarah membuktikan bahwa Sanguis Martinum Semen Christianorum, atau dalam bahasa Indonesia, darah para martir adalah benih kekristenan. Semakin ia ditantang, semakin ia kokoh berdiri. Emas memang harus masuk api supaya dimurnikan.
Tepat pada tanggal 13 Maret 2012, umat wilayah Batuna, Amarasi Barat menyambut RD Christoforus Ru'u Muda sebagai pastor pertama yang menetap di wilayah Batuna. Dan Batuna masih berstatus sebagai stasi yang melekat pada paroki Santo Yohanes Pemandi Burain. Kala itu tahun 2012, Mama Marianiti Hano di usianya yang senja masih bisa melihat peristiwa ini. Pada tahun 2016, saat mutasi para imam Keuskupan Agung Kupang, Bapak Uskup Agung Kupang Monsinyur Petrus Turang menetapkan RD Daniel Banamtuan sebagai pastor kuasi paroki Santa Maria Immaculata Batuna, menggantikan RD Christoforus Ru'u Muda, dan sekaligus peningkatan status dari stasi menjadi kuasi paroki. Pada bulan Maret 2018, RD Daniel Banamtuan dipindah tugaskan menjadi pastor paroki Santo Yohanes Pemandi Burain, menggantikan Pater Justinus Teguona SVD yang memasuki usia lanjut, maka ditempatkannya RD Julius Franciscus Saverius Bonlai dari paroki Santo Petrus Pariti menjadi pastor kuasi paroki Santa Maria Immaculata Batuna. Setahun menjabat sebagai pastor kuasi paroki, Romo Jeffrey, demikian sapaan RD Julius Franciscus Saverius Bonlai, merencanakan pembangunan gereja yang lebih besar, gereja paroki Santa Maria Immaculata Batuna yang tersusun dari batu alam yang diresmikan pada tanggal 28 Desember 2024. Perencanaan awal pendirian gereja ini dilaksanakan dalam pertemuan Dewan Kuasi Paroki pada tanggal 25 Januari 2019, dan pembangunan secara resmi dilaksanakan pada tanggal 19 November 2019 berkenaan dengan misa peletakan batu pertama oleh Yang Mulia Bapak Uskup Agung Kupang Monsinyur Petrus Turang. Dan gereja ini mulai dibangun sejak tahun 2019 dan selesainya pada tahun 2024 bertepatan dengan pengresmian dan pemberkatan gereja baru oleh Yang Mulia Bapak Uskup Agung Kupang Monsinyur Hieronymus Pakainoni, dan penetapan dari status kuasi paroki Santa Maria Immaculata Batuna ditingkatkan menjadi paroki definitif, paroki Santa Maria Immaculata Batuna, dan mengangkat Reverendus Dominus Julius Franciscus Saverius Bonlai menjadi pastor paroki pertama di paroki Santa Maria Immaculata Batuna. Melihat tapak-tapak iman Katolik di Batuna hingga penetapan menjadi paroki definitif, maka ada sebuah refleksi yang menyusuri tapak-tapak kecil ini. Menelusuri
semua tapak-tapak kecil iman dalam wilayah Batuna, kami menemukan bahwa gereja dalam perjalanannya selalu meninggalkan dua bentuk warisan, yakni warisan rahmat di satu sisi dan warisan dosa di sisi lain. Umat Allah adalah umat yang telah ditebus, tetapi juga yang masih harus berjuang dalam bantuan rahmat Tuhan untuk mengatasi luka-luka dosa yang menyertainya. Untuk itu, dengan bantuan api Roh Kudus, kita selalu berdoa semoga yang baru ini terus-menerus dibakar oleh Roh Kudus, sehingga dari hari ke hari semakin dimurnikan demi kerajaan surga. Dengan demikian, umat beriman akan dapat mendekati Bapa melalui Kristus dalam satu roh. Dialah roh kehidupan atau sumber air yang memancar untuk hidup kekal. Melalui Dia, Bapa menghidupkan orang-orang yang mati karena dosa, sampai Ia membangkitkan tubuh mereka yang fana dalam Kristus. Roh itu tinggal dalam gereja dan dalam hati umat beriman bagaikan dalam kenisa. Dalam diri mereka, Ia berdoa dan memberi kesaksian tentang pengangkatan mereka menjadi putra dan putri. Oleh roh gereja, oleh roh itu, gereja diantar kepada segala kebenaran, dipersatukan dalam persekutuan serta pelayanan, diperlengkapi dan dibimbing dengan aneka kurnia hierarkis dan karismatis, serta disemarakan dengan buah-buahnya. Dengan kekuatan Injil, Roh meremajakan gereja dan tiada hentinya membaharuinya, serta mengantarkannya kepada persatuan sempurna dengan mempelainya. Sebab Roh dan mempelai berkata, "Kepada Tuhan Yesus datanglah." Demikianlah seluruh gereja nampak sebagai umat yang disatukan berdasarkan kesatuan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sampai dengan penetapan Batuna menjadi paroki definitif, telah lahir imam biarawan-biarawati yang berasal dari paroki Santa Maria Immaculata Batuna. Yang pertama, Reverendus Pater Gregorius Nitti SVD, ditabiskan menjadi imam pada 10 Oktober 2007. Beliau meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021 dan dimakamkan di pekuburan SVD, Provinsi SVD Timor di Nenuk, Atambua. Yang kedua, Reverendus Dominus Yovinianus Nitti, imam, ditabiskan pada tahun 2012. Sekarang bertugas sebagai pastor paroki Santo Arnoldus Jansen dan Santo Yosef Renade Metz Niki-Niki. Yang ketiga, Reverendus Dominus Jacintus Twain Runesi, ditabiskan menjadi imam pada tanggal 10 Oktober 2022. Sekarang menjadi pembina di Seminari Menengah Santo Rafael Waipoe Kupang. Yang keempat, Suster Francisca Funan, INSC. Beliau mengikrarkan kaul kekal pada tahun 2014. Sekarang bertugas sebagai delegatus Filipina Indonesia dan tinggal di Biara Karmel Maumere. Yang kelima, Bruder Thomas Morus Runesi SVD. Beliau mengikrarkan kaul kekal pada 15 Agustus 2021 di Kapela Novisiat
SVD Kubu. Sekarang bertugas di Biara Provinsi SVD Ruteng Flores. Yang keenam, Suster Maria Mariance Tabenu RVM. Beliau mengikrarkan kaul kekal pada tahun 2021. Sekarang bertugas di komunitas Susteran RVM Liliba. Yang ketujuh, Suster Viviana Niti INSC mengikrarkan kaul kekal pada tahun 2023. Sekarang tinggal di Biara Karmel di Roma, Italia. Yang kedelapan, Suster Yosefina Niti INSC, kaul kekal pada tahun 2024 dan sekarang bertempat tinggal di Biara Karmel Maumere. Yang kesembilan, Suster Agnes Rosalina Niti INSC, kaul kekal pada tahun 2024 dan bertempat tinggal di Biara Karmel Maumere. Yang ke-10, Suster Lilis Runesi CIY, tinggal di komunitas Susteran CIY Perumnas. Frater Guido Fufu UOMD, studi lanjut di Roma, Italia. Suster Gema Galgani Banao CIY. Dan masih banyak yang sementara menempuh studi baik di jenjang pendidikan menengah maupun di pendidikan postulan di berbagai kongregasi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekian napak tilas tapak-tapak iman umat Paroki Santa Maria Immaculata Batuna, Keuskupan Agung Kupang.